Nyaris imbang, Liverpool pastikan kemenangan lewat Chiesa dan juga Mo Salah. Liverpool secara dramatis berhasil mengalahkan Bournemouth di matchday pertama Premier League. Bournemouth memberikan perlawanan sengit dengan pertahanan yang kokoh dan juga serangan balik yang berbahaya. Namun Liverpool mampu mencetakkan gol lewat Hugo Ekitike, Cody Gakpo, Federico Chiesa dan juga Mo Salah. Sementara itu gol Bournemouth diciptakan oleh Antoine Semenyo. Hasil ini membuat Liverpool langsung menjadi pemuncak klasemen dengan koleksi 3 poin. Bikin gol di laga pembuka, Mo Salah sama rekor legenda MU. Bintang Liverpool Mo Salah mempertajam rekornya di pentas Premier League. Mo Salah mencetakkan gol di menit ke-90+4 di laga Bournemouth versus Liverpool tersebut. Gol itu merupakan gol keempat yang menyegel kemenangan Liverpool. Gol tersebut pula yang membuat Salah kini mencetakkan 187 gol di pentas Premier League. Jumlah itu sama dengan jumlah gol yang diukir oleh legenda MU yakni Andy Cole. Kini Mo Salah akan mengincar rekor gol legenda MU lainnya yakni Wayne Rooney. Total mantan gol dari pemain Everton tersebut mencapai 208 gol. Mo Salah menangis di Anfield. Liverpool membuka musim ini dengan kemenangan 4-2 atas Bournemouth di Anfield Stadium yang syarat akan emosi. Kemenangan ini sekaligus menjadi momen penghormatan untuk mendiang Diogo Jota dan saudaranya Andre Silva. Pemandangan mengharukan ketika Mo Salah menangis terseduh-seduh setelah mencetakkan gol di injury time dan menirukan selebrasi aligator Jota sebagai penghormatan. Prediksi juara Liga Inggris Superkomputer Opta jagokan Liverpool. Liverpool dijagokan oleh Superkomputer Opta akan menjuari Liga Inggris musim ini. Dengan deretan pemain baru itu, Liverpool diprediksi Opta mempunyai peluang mencapai 29,1%. Tim asuhan dari Arne Slot tersebut mempunyai persentase kecil terlempar dari 4 besar. Sedangkan selanjutnya Arsenal ada di urutan kedua sebagai tim dengan persentase juara paling tinggi. The Gunners diyakini Opta mempunyai peluang mencapai 24,2%. Sementara itu Man City berada di urutan ketiga dengan probabilitas mencapai 18,8%. Sementara Chelsea berada di urutan keempat dengan koleksi 7,8% persentase. Presiden Getafe turut kecam ide laga Barcelona di Amerika Serikat. Pertandingan Barcelona dan Villarreal yang dijadwalkan di akhir musim ini telah menjadi berita utama di akhir-akhir ini. Banyak yang menolak ide laga itu dimainkan di Amerika Serikat. Salah satunya adalah Presiden Getafe yakni Angel Torres. Torres mengecam gagasan menggelar pertandingan La Liga di luar Miami. Bahkan ia mengklaim acara semacam itu tidak akan pernah terjadi. Presiden Getafe Torres tidak terima dan menegaskan kembali bahwa klub harus mematuhi aturan tradisional dan memainkan 2 pertandingan, 1 kandang dan 1 tandang. Wayne Rooney sebut MU masih butuh tambah 1 hingga 2 pemain lagi. Manchester United masih membutuhkan tambahan 1 atau 2 pemain lagi untuk menatap musim baru. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Wayne Rooney. Mantan pemain MU yakni Wayne Rooney mempunyai keyakinan tinggi kepada Dries Devil musim ini. Tim asuhan dari Ruben Amorim diyakini akan bisa menembus posisi 5 besar. Saya masih berpikir bahwa mereka membutuhkan 1 atau 2 pemain tambahan, ujar dari Rooney. Darwin Núñez langsung panen gol di Al Hilal. Darwin Núñez memperlihatkan ketajamannya di Al Hilal. Penyerang yang baru dilepas Liverpool itu langsung membuat panen gol. Bersama Al Hilal, Núñez langsung gacor. Ia memborong 2 gol dalam 2 pertandingan secara beruntun. Ia memborong golnya di masa pramusim. Pertama ke gawang klub Swiss Auru dan juga Al Hilal saat menang 6-0. Nomor punggung 30 jadi jimat Franco Mastantuono di Real Madrid. Franco Mastantuono tidak hanya datang ke Madrid dengan membawa paket besar dari River Plate, tetapi juga membawa sebuah simbol yang ia sebut spesial yakni nomor punggung 30. Dalam momen perkenalannya di Santiago Bernabeu, Mastantuono mengaku langsung meminta nomor tersebut kepada sang presiden Real Madrid yakni Florentino Perez. Nomor 30 punya makna tersendiri untuk saya. Saya memakainya di River Plate dan saya ingin melanjutkannya di sini, ujar dari sang pemain. Duo Maut Mbumo-Djuna siap tebarkan teror ke lawan. Penyerang Manchester United Bryan Mbeumo tak bisa menyembunyikan antusiasmenya ketika bermain bersama Matheus Cunha. Ia yakin keduanya bisa menjadi kombinasi mematikan di lini depan milik Setan Merah.
Buma mengaku sudah merasa nyaman bermain untuk zona. Mereka sedang berusaha membangun chemistry untuk performa lebih baik di lini serang milik MU. Duet Buma Kuna kemungkinan besar akan langsung diturunkan Amorim di akhir pekan ini ketika berhadapan dengan Arsenal. Barcelona awali musim tanpa mesin gol veteran mereka. Barcelona akan membuka musim baru tanpa penyerang veteran andalan mereka yakni Robert Lewandowski. Penyerang asal Polandia itu masih berjuang atasi ketidaknyamanan pada hamstring kaki kirinya, masalah yang telah membuatnya absen di trofi Joan Gamper, dan kini nampaknya ia juga tak akan bisa bermain di pertandingan pembuka Liga. Lewandowski bahkan tak muncul dalam latihan penuh tim di sepanjang pekan ini. Liverpool kembali tawarkan kontrak baru untuk Ibrahima Konate. Menurut laporan dari Marca, Liverpool sedang mengintensifkan upaya untuk menawarkan kontrak baru kepada pemain internasional Prancis Ibrahima Konate. Langkah ini diambil sebagai respon atas penolakan Konate terhadap tawaran awal dan meningkatnya spekulasi dari berbagai klub Eropa termasuk diantaranya Real Madrid yang berpotensi memicu drama transfer ini menjadi lebih besar. Konate dan perwakilannya menuntut kontrak yang lebih baik dari 70 juta euro per pekan saat ini, dan situasi ini menempatkan Liverpool dalam posisi sulit. Rafael Leao berharap Milan datangkan Moise Kean. Rafael Leao secara terbuka meminta AC Milan untuk mendatangkan Moise Kean. Leao merasa bisa menghancurkan siapa saja bersama striker milik Fiorentina tersebut. Secara keseluruhan sepanjang musim 2024-2025, Moise Kean telah mengemaskan 25 gol dari 44 pertandingan di semua kompetisi, dan ada pula 3 assist yang dibuat oleh striker 25 tahun tersebut. Como incar Inaki Peña dari Barcelona. Como terus bergerak aktif memperkuat skuad menjelang musim yang baru. Klub promosi Serie A musim lalu itu dikabarkan tengah membidik kiper Barcelona Inaki Peña sebagai target utama mereka yang baru. Apabila transfer ini terrealisasi, Peña akan menjadi pemain ke-15 yang didatangkan Como pada bursa kali ini. Kebutuhan akan kiper anyar memang mendesak. Awal musim ini diketahui Como kehilangan 3 penjaga gawangnya sekaligus. Bintang Rossoneri ini bakal lanjutkan karirnya di Inggris. Masa depan dari Noah Okafor di AC Milan nampaknya akan segera berakhir. Penyerang asal Swiss itu dikabarkan akan hijrah ke Inggris dan melanjutkan karirnya di musim depan. Berdasarkan laporan dari The Athletic, Leeds United dikabarkan sangat berminat kepada Okafor. Manajer The West CNN Daniel Farke disebut membutuhkan penyegaran di lini depan dan telah lama mengincar penyerang timnas Swiss itu. Rossoneri membandrol mantan pemain RB Leipzig tersebut di harga 40 juta euro di bursa kali ini. AC Milan datangkan pemain ke-7 musim ini. AC Milan resmi mengumumkan kedatangan pemain baru mereka yakni Zakari Atekame. Bek asal Swiss ini jadi pembelian ke-7 Rossoneri di musim panas 2025. AC Milan dengan bangga mengumumkan perekrutan dari Zakari Christopher Atekame dari Young Boys, dan bek Swiss ini telah menandatangani kontrak dengan klub hingga 30 Juni 2030. Kesulitan datangkan Ademola Lookman, Inter kini justru incar Manu Kone. Inter Milan dilaporkan sudah menyerah untuk mengejar bintang Atalanta yakni Ademola Lookman. Ini membuatnya mereka mengincar pemain lain yakni gelandang AS Roma Manu Kone. Menurut laporan dari pakar transfer Fabrizio Romano, Inter sedang menghubungi AS Roma dan menanyakan harga dari Kone. Di sisi lain, berbeda dengan Atalanta yang tidak butuh menjual pemain seperti Lookman, AS Roma justru butuh menjual pemain karena ingin mendatangkan beberapa pemain yang baru. Manchester United lirik Morten Hjulmand sebagai opsi alternatif. Manchester United sedang mempersiapkan skenario cadangan perburuan gelandang tengah. Menurut laporan dari The Sun, Setan Merah telah mengidentifikasi kapten Sporting Lisbon yakni Morten Hjulmand sebagai opsi alternatif utama jika mereka gagal mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Manchester United sendiri memprioritaskan transfer dari Carlos Baleba, namun Brighton menuntut biaya yang sangat fantastis di atas 100 juta pound sterling. Angka ini dinilai terlalu tinggi dan memaksa United untuk mencari opsi yang lain.
Man City siapkan tawaran fantastis untuk bajak target Liverpool dan juga The Gunners. Raksasa Liga Inggris Manchester City dikabarkan tengah menyiapkan langkah serius untuk bisa memboyong winger Real Madrid yakni Rodrigo. Pep Guardiola disebut sangat menginginkan pemain Brasil tersebut. Real Madrid dikabarkan memasang harga 100 juta euro untuk melepas Rodrigo, dan City disebut siap mengajukan penawaran awal senilai 80 juta euro ditambah dengan sejumlah bonus yang dapat membuat total transfer mencapai 100 juta euro. Namun kesepakatan ini baru akan dieksekusi jika masa depan dari winger Brasil yakni Savinho sudah jelas. AS Roma dapat lampu hijau untuk boyong pemain MU. Kabar baik untuk AS Roma yang menginginkan Jadon Sancho. Winger MU itu dikabarkan terbuka untuk pindah ke klub ibu kota Italia di musim panas ini. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Sancho bersedia hijrah ke AS Roma. Romano juga menyebut saat ini bahwa AS Roma masih berdiskusi dengan MU soal transfer dari Sancho. Roma datang dengan penawaran yang cukup menarik. Mereka dikabarkan menawarkan sekitar 20 juta pound sterling untuk sang pemain. Dusan Vlahovic jadi target utama Barcelona. Barcelona terus aktif di bursa transfer musim panas ini. Klub asal Catalunya itu telah memperkuat skuad mereka dengan sejumlah pemain baru untuk menghadapi musim yang baru. Dan kabar terbaru dari Italia menyebutkan bahwa striker Juventus yakni Dusan Vlahovic masuk ke dalam radar Barcelona. Pemain asal Serbia berusia 25 tahun itu diyakini bisa menambah daya serang milik Barca. Laporan menyebutkan bahwa Barcelona dan juga Newcastle menjadi klub yang berpotensi memanfaatkan situasi dari Vlahovic. Juventus berharap ada klub lain yang bersedia menawar sebelum bursa transfer resmi ditutup.